dari Asep Kusnadi. Dia lahir di Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Saat membunuh Vina, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga seorang pengangguran asal perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sebut pesta belum berakhir diberitakan sebelumnya. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Uciel Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Selalu pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan, Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati. Namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eki Yulianto, wartawan Tujuh Jabar. Kali ini saya tepat berada di atas jembatan Talun Cirebon, di mana lokasi jembatan ini merupakan salah satu tempat kejadian perkara kasus Vina dan Eki yang saat ini sedang viral akibat filmnya ditayangkan di layar lebar ya. Seperti teman-teman Tribuners ketahui bahwa lokasi jembatan Talun ini merupakan salah satu lokasi ya yang saat tahun 2016 lalu Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia yang awalnya diduga karena terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tapi setelah polisi menyelidiki dan ditambah adanya fakta-fakta yang mencuat dari keluarga Vina, rekaman Vina yang viral saat itu, ternyata Vina dan Eki dinyatakan meninggal dunia bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan karena menjadi korban geng motor, di mana saat itu Vina dan Eki dikeroyok, dipukuli, dan Vina sempat diruda paksa begitu oleh para anggota geng motor yang berjumlah
11 orang. Seperti teman-teman Tribuners ketahui ya, bahwa sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum ketangkap. Salah satunya pelaku utama bernama Egy, dan 2 teman lainnya bernama Andi dan Dani. Sementara 8 pelaku lainnya sudah ditangkap tidak lama setelah kejadian itu, dan 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 yang di bawah umur itu terancam kena vonis 8 tahun. Tribuners, kita lihat ini jembatan yang menjadi titik Vina dan Eki awalnya ditemukan meninggal dunia, yang awalnya diduga karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Lokasinya itu di sebelah sana, sebelah kanan. Ini saya tunjuk ya. Ini di situ ditunjuk, yang saya tunjuk ya, di sana, sekitar sana, yang lokasinya menurun sedikit menurun. Nah, ini yang di sini. Jadi jalur yang arah ke Kecamatan Sumber. Ini lokasinya. Nah, ini saya sedikit mendekat ya ke sana, di mana Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia. Nah, ini nih saya zoom ya. Lokasinya di sekitar situ tuh. Sekitar di mana ya? Di sini nih. Di sini lokasinya. Ini jembatan ini menghubungkan kota Cirebon dengan Kecamatan Sumber, yang termasuk wilayahnya wilayah Kecamatan Talun. Nih, lihat. Ini merupakan jalur utama, dan di mana tahun 2016 lalu tragedi Vina dan Eki terkuak di sini ya awalnya. Ini jembatannya. Saat film Vina tayang di layar lebar juga, jembatan ini menjadi salah satu titik syuting film tersebut. Saat itu jalur ketika syuting berlangsung, jalur arah Sumber ditutup terlebih dahulu oleh kendaraan untuk melancarkan proses syuting. Inilah ya lokasi jembatannya, kita bisa lihat. Sampai saat ini polisi terus mencari ya, informasi yang saya terima masih mencari 3 pelaku. Dan Tribuner, saya sudah mewawancari kakaknya Vina bernama Marliana. Dia mengaku senang ya ketika mendengar polisi kembali atau mencari 3 pelaku yang dinyatakan membunuh Vina ya. Semoga dengan kembali mencuat, kembali viralnya kasus Vina, polisi berhasil menangkap pelaku, dan tujuan dari keluarga Vina ya untuk memperbolehkan kisah Vina itu diangkat ke layar lebar juga, salah satu tujuannya itu agar pihak kepolisian tidak diam atau kasus Vina tidak tenggelam, sehingga kembali diusut sehingga tuntas. Demikian ya Tribuners, kembali ya.
jembatannya.